Jadi dia mengajarkan doa seperti itu kalimatnya. Bukan, waktu dia di tiang salib. Mana ada? Seperti apa? Waktu dia di tiang salib dia kan katakan, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kau ini Alkitabiah atau bagaimana kau? Oh, baca pimpinannya nanti. Masa kau tidak tahu? Tahu. Jadi dia berdoa itu ampunilah. Karena mereka tidak tahu seperti apa yang mereka perbuat. Ya. Itu Yesus ngomongnya sama siapa? Bukan, kan sudah aku bilang tentang ilustrasi botol itu bagaimana. Jadi memang harus itu seperti apa tadi? Udah ditangkap. Oh, berarti memahami Bible itu harus botol dulu kita ya? Ya. Karena gini. Jadi memahami Bible harus botol dulu ya? Bukan. Berarti kamu tidak mana? Ya, mana. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kita baca dari sini aja ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku sudah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Coba kau baca dulu baik-baik. Baca baik-baik. Kenapa? Apa yang salah? Yang tadi ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci surga. Karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat. Ini di dalam Wahyu ya? Iya, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Masa kakak Kristen ini dulu, masa nggak tahu? Bukan. Wahyu ini penglihatan Yohanes. Iya, masa mantan Kristen ini tidak tahu? Bukan, karena begini. Makanya saya bilang, kenapa saya mau masuk Islam? Karena saya tidak terima Tuhan saya pernah mati. Nah, pengertian mati di sini kita harus pahami. Oh, mati lagi, ya. Oke. Lagi. Mati ini bukan bercerita tentang mati seperti manusia. Mati itu adalah alam maut. Makanya kenapa yang di tiang salib itu dia ngapain? Dia ngapain yang di tiang salib? Iya, dengar dulu obat cacing pitanya nanti dapat kok. Iya, dapat nanti. Tasya ini kok tidak tahu ya? Katanya mayat Tuhan hilang diambil orang. Tertulis ayatnya di Yohanes pukul 20.13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya, lanjut. Lanjut. Di dalam ini ya, Wahyu 1 ayat 18. Mati di sini pengertiannya adalah bukan seperti manusia mati lalu tidak hidup kembali. Tetapi mati di sini adalah bercerita tentang dia pergi ke alam maut. Makanya dia berkata di akhir ini, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi berbicara tentang mati itu bukan berarti pengertiannya seperti manusia. Mati itu artinya dia pergi ke alam maut. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Oke. Aku adalah apa dan karena begini. Karena saya bingung, yang di kayu salib ini berarti dia matinya bukan mati beneran ya? Bukan mati beneran, mati dia pergi ke alam maut. Makanya di Alkitab itu memang beneran enggak, tunggu dulu, beneran mati apa? Alkitab itu memang orang-orang pintar itu susah untuk mengerti karena bukan dipilih Tuhan. Makanya kita harus mengakui kita ini adalah bodoh di hadapan Tuhan supaya apa? Tuhan bisa memilih kita. Jadi makanya nanti kalau kan orang menghadapi orang pendeta-pendeta bilang begini, kalau kamu merasa pintar berarti kamu bukan pilihan Tuhan. Kalau kamu merasa pintar, kamu bukan pilihan Tuhan.
Jadi mati yang di kayu salib ini beneran apa enggak itu ya dulu? Saya bingung. Ya mati. Mati itu pergi ke alam maut. Bener dia mati. Iya betul. Pengertian mati kan seperti itu memang. Tetapi jadi yang membangkitkan dia itu siapa? Mati itu bercerita tentang alam maut. Dia berkuasa atas alam maut itu. Makanya nabi-nabi kayak sebelumnya ya yang hidup benar diangkat, diselamatkan, dibangkitkan. Gitu. Nanti akan terjadi kembali nanti kebangkitan lagi ketika Tuhan Yesus datang kedua. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Yesus sendiri. Iya dong, masa Tuhan yang lain? Lagi-lagi wanita Kristen ini tidak tahu ada ayat tertulis di Bible ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ini ayatnya. Kisah Para Rasul pukul 2.32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu Yesus mengajarkan doa kepada dirinya sendiri. Iya betul, aduh. Udah ini, udah tanda-tandanya warna sini. Iya. Jadi, aduh, udah siap ini masuk Kristen lagi Kak. Bentar. Oh no. jadi ya Bapak, katanya begini, tunggu dulu. Sebentar ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu Yesus berbicara kepada dirinya sendiri. Bukan, doa itu. Oh, bukan lagi. Aduh. Merujuk Bapak ini. Kata Bapak ini merujuk kepada dirinya. Jadi dia mengajarkan doa seperti itu kalimatnya. Bukan, waktu dia di tiang salib. Mana ada? Seperti apa? Waktu dia di tiang salib dia kan katakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kau ini Alkitabiah tuh bagaimana kau? Oh, baca kitanya nanti. Masa kau tidak tahu? Tahu. Jadi dia berdoa itu ampunilah. Karena mereka tidak tahu seperti apa yang mereka perbuat. Ya. Itu Yesus ngomongnya sama siapa? Bukan, kan sudah aku bilang tentang ilustrasi botol itu bagaimana? Jadi memang harus itu seperti apa tadi? Udah ditangkap. Oh, berarti memahami Bible itu harus botol dulu kita ya? Ya. Karena gini. Jadi memahami Bible harus botol dulu ya? Jadi menurut Tasya, memahami Bible ini memang harus bodoh terlebih dahulu. 2 Korintus pukul 11.17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Bukan, begitu cara anak. Bukan. Apa yang bodoh bagi dunia, itulah yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya punya logika, katanya logika begini. Ya, jadi waktu Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka, berarti Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri. Iya, mengatakan dirinya sendiri. Masa Tuhan yang lain? Betul-betul memang harus botol ini Tasya. Harus botol betul-betul ya. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus memang itu harus ada hikmat. Botol. Bukan harus ada hikmat Tuhan itu sendiri. Ada hikmat lagi. Karena gini, bukan harus botol. Orang yang tidak punya Roh Kudus itu dia tidak akan pernah memahami firman Tuhan. Gitu. Jadi, tetapi kita itu tidak boleh merasa kita itu hebat. Kita tidak boleh merasa diri kita pintar. Karena itu adalah buah kesombongan. Karena buah kesombongan itu bukan pengikut Yesus sejati, tetapi pengikut iblis. Itu saudara-saudara, bapak-bapak. Ya, berarti waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu kehendak Yesus yang jadi ya? Ya. Oh, bukan. Tapi coba kita baca dulu, Tasya. Saya suka tuh yang bagian itu, Bu. Ini dari tadi Ibu banyak sekali pertanyaannya. Kau kan pendeta dari Wane. Enggak, saya bukan pendeta. Saya kan orang yang bodoh. Saya orang bodoh doang. Saya bukan orang pendeta. Nah, katanya kan di dalam Matius 26 nomor 36.
Ya, di situ di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya. Matius 26. Ayat. Mulai dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Pada rohnya sendiri. Rohnya. Oke. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berarti Yesus sedih. Ya, karena kan memiliki. Dia sedih. Iya, kan dia Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi daging. Iya, kenapa? Oke. Kenapa dia sedih? Ya kan gitu deh, karena menghadapi itu hatiku menghadapi apa? Penyaliban tuh. Oke, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku." Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Rohnya sendiri. Oke, rohnya namanya siapa? Ya rohnya sendiri, Bapak itu. Bapak kan roh. Nah, itu adalah Yesus sendiri. Itu gini, Bapak memiliki roh kudus. Kan tadi ilustrasi air udah dijelasin, Bu. Tasya makin kebingungan guys. Jadi menurut Yesus pergi berdoa di Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Matius 26:36. Sebenarnya jika mau berdoa, di mana saja boleh, tidak harus memilih tempat khusus. Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menunggu dia yang akan berdoa di suatu tempat yang bernama Taman Getsemani. Sampai 3 kali terjadi Yesus berdoa di taman tersebut sebelum dia ditangkap dan diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa yang akan menangkapnya. Matius 26:42-45. Ini semua membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak perlu lagi harus berdoa. Jika Tuhan itu harus berdoa, kepada siapa lagi doa ditujukan? Setiap yang berdoa kepada Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Dari lagi-lagi Tasya kembali harus menerima kenyataan pahit kalau Tuhan yang dia sembah ternyata merasa sedih, gentar dan mau mati rasanya. Mari kita kasih faham ke Oten. Yesus sedih, gentar dan terasa akan mati. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Matius 26:37-38. Dalam kitab suci agama manapun tidak pernah kita temukan Tuhan harus sedih dan gentar, kecuali di dalam Alkitab Bible. Manusia tidak boleh memberikan sifat lemah kepada Tuhan, sebab setiap yang punya sifat lemah, pasti bukan Tuhan. Jika Tuhan punya sifat lemah, apa bedanya dia dengan makhluk ciptaannya? Jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan punya rasa sedih, gentar, apalagi merasa seperti mau mati. Sifat-sifat lemah seperti itu adalah sifat makhluk ciptaannya bukan sifat Tuhan. Yesus yang merasa sedih dan gentar, pasti bukan Tuhan. Yesus merasa sedih dan gentar berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang merasa seperti mau mati, pasti bukan Tuhan. Yesus merasa seperti mau mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Dan kenyataan pahit yang harus diterima oleh Oten adalah, Yesus sujud dan berdoa kepada Allah. Yesus sujud dan berdoa. Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26:39. Yesus sujud dan berdoa kepada Allah dan memohon agar kehendak Allahnya yang terjadi, bukan menurut kehendaknya sendiri. Ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi hanya sebagai manusia biasa. Tidak mungkin Tuhan harus sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi yang disujudi oleh Yesus jika dia sendiri adalah Tuhan? Setiap yang sujud kepada Allah pasti bukan Allah. Yesus sujud kepada Allah, berarti Yesus bukan Allah. Setiap yang berdoa kepada Allah, berarti Yesus bukan Allah. Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus bukan Allah. Setiap yang tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan.